Oke, hari ini hadir semua nggak? Hadir semua ya. Coba ibu mau cek dulu. Kristina Juniarti Huta Barat hadir bu. Iya, gimana Kristin? Hari ini sehat? Hari ini sehat bu. Alhamdulillah, syukur ya. Oke, lanjut. Rizky Wahyuningsi hadir bu. Hadir. Rizky gimana? Keadaannya hari ini sehat? Sehat bu. Alhamdulillah. Oke, anak semua, apakah siap belajar untuk hari ini? Siap bu. Jadi kita fokuskan pikiran ya. Pokoknya jangan teralihkan dengan hal-hal di luar sana yang lagi main sepak bola, itu nggak usah dilihat ya. Oke, pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang teks argumentasi. Masih ingat nggak tentang pelajaran teks argumentasi? Masih ya, ingat ya? Ingat. Nah, di teks argumentasi kita tuh kemarin ada belajar fakta dan opini. Apa sih perbedaan fakta dan opini? Masih ingat nggak? Nah, kalau fakta itu kan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, kalau opini itu berdasarkan pendapat, mau itu orang lain atau kelompok gitu, dan dia tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, dari fakta itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di hari ini. Oke, tunggu ya, ibu hidupin PPT-nya dulu. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita seperti kata ibu tadi, kaitan dengan teks argumentasi yang sebelum kita pelajari minggu lalu itu ada tentang fakta. Nah, di teks berita itu komponen paling pentingnya adalah tentang fakta. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini jadi anak-anak semua nanti bisa menjelaskan unsur berita dengan benar, lalu dapat mengurutkan struktur berita dengan tepat, terus dapat menganalisis unsur dan struktur berita dengan tepat juga. Nah, ini yang diharapkan ya setelah pembelajaran ini selesai, jadi anak-anak semua dapat mencapai pembelajaran ini. Oke, sebelum itu ibu mau nanya nih ke anak-anak semua, apakah kalian pernah mendengar informasi berkaitan dengan suatu peristiwa? Pernah kan? Ya. Nah, peristiwa apa yang ramai dibicarakan atau populer akhir-akhir ini? Biasanya kalau misalnya anak-anak semua tuh mengakses berita tuh di mana? Di televisi kah, di radio, media sosial, atau di koran biasanya? Di Instagram berarti media sosial kan. Nah, biasanya kalau media sosial tuh kayak Lambe Turah, ada yang ikutin Lambe Turah? Ada bu. Atau ada yang ikutin Fakta Indonesia. Kalau sekarang itu yang lagi hangat-hangatnya dibincangkan itu peristiwa yang baby sister menganiaya anak kecil. Nah, itu. Terus juga ada peristiwa longsor juga. Nah, jadi sebenarnya berita itu bisa diakses melalui apapun, mau itu YouTube, Instagram, Facebook, ataupun di televisi gitu. Oke, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, peristiwa yang misalnya dari longsor itu pasti ada penyebabnya kan. Entah itu ada apa kalau biasanya longsor itu kurangnya reboisasi bu. Nah, boleh kurangnya reboisasi. Jadi suatu peristiwa itu pasti ada penyebabnya kenapa itu terjadi. Oke. Nah, sebelum itu silakan ibu minta kalian keluarin kertas satu lembar. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Boleh dijawab berapa pertanyaan ini berdasarkan pengetahuan awal yang kalian miliki. Jadi nggak perlu untuk lengkap, ini berdasarkan yang kalian tahu aja. Soalnya teks berita itu pernah kita belajar di kelas 9 SMP ya kan? Masih ingat kan? Nah, silakan catat aja apa yang kalian ketahui tentang 4 pertanyaan ini. Nggak perlu nyontek-nyontek, pokoknya apa yang kalian ketahui aja. Oke, cukup lama. Kayak kalau kita boleh dikumpulin ke depan ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa hangat yang terkini. Di dalam berita terkandung fakta. Nah, ini fakta yang ibu sebutin tadi. Apa itu fakta? Yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, melalui media seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Nah, ciri-ciri teks berita itu ada berapa nih? Ada 6, 7, 8, ada 8. Boleh dibacain istri tolong ibu? 4 aja tolong, 4 ciri-ciri berita. Ciri-ciri teks berita yang pertama merupakan sesuatu yang benar terjadi. Kedua, aktual, masih segar atau baru terjadi. Ketiga, tidak ada rekayasa. Keempat, waktu
ciri-ciri teks berita yang selanjutnya yaitu bahasa mudah dipahami, bersifat objektif, alur peristiwa berurutan, dan judul berita bisa mewakili isi berita. Terima kasih Kristen. Ini di antara 8 ciri-ciri teks berita ini apa yang belum kalian mengerti gitu. Merupakan sesuatu yang benar terjadi, berarti suatu itu benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan ya. Terus aktual, dia baru terjadi. Jadi kalau misalnya berita itu lama, itu nggak aktual lagi, dia non aktual berarti. Nah, tidak ada rekayasa. Jadi berita itu nggak bisa kita buat-buat ceritanya. Misalnya ada terjadi banjir, kita bilang di Jambi terjadi banjir. Padahal sebenarnya nggak ada banjir. Nah, itu rekayasa, itu nggak boleh ya. Terus waktu dan tempat peristiwa itu harus jelas di mananya, kapan terjadinya. Terus bahasa mudah dipahami, karena berita itu sifatnya untuk khalayak ramai. Jadi harus bahasanya mudah dipahami. Terus bersifat objektif. Pernah dengar kata objektif sebelumnya? Belum. Nah, jadi bersifat objektif itu bersifat yang sebenarnya juga. Ada objektif dan subjektif. Nah, objektif itu sebenarnya. Nah, kalau subjektif itu berdasarkan pendapat. Sebenarnya itu sama aja seperti fakta dan opini. Terus ada alur peristiwa yang berurutan. Jadi dia itu berurutan tuh dari awal sampai akhir. Terus ada judul berita bisa mewakili isi berita. Misalnya terjadi banjir surut di Sarawangun gitu. Nah, berarti ya isi beritanya banjir telah surut gitu. Oke, paham untuk ciri-ciri teks berita? Paham, Bu. Oke, lanjut. Ada unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita itu dibagi menjadi 6. Ada apa ini? Adik Simba. Apa itu adik Simba? Di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nice. Bagus. Nah, adik Simba ini untuk dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? What, where, when, who, why, how. Nah, terus kalau misalnya apa atau what dalam berita itu apa? Apa yang terjadi dalam berita atau peristiwa. Terus di mana ini tempat ya biasanya. Tempat. Kapan ini menunjukkan apa? Waktu. Jadi kalau misalnya when atau kapan berita itu terjadi, bisa malam hari atau Selasa atau hari gitu ya. Terus siapa? Ini berarti pelaku atau yang ikut serta dalam peristiwa. Nah, terus mengapa? Ini adalah apa? Alasan. Jadi kenapa peristiwa itu atau berita itu bisa terjadi? Itulah why. Terus bagaimana? Ini biasanya berita itu kelanjutannya seperti apa? Gitu. Misalnya terjadi kebakaran. Nah, kebakaran misalnya mesinnya itu diperbaiki terus. Atau banjir, RT itu sama-sama membersihkan got-got yang tertutup sampah misalnya. Nah, itu how. Oke, sampai sini untuk adik Simba, untuk unsur-unsur teks kita udah paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjuti ke selanjutnya. Selanjutnya itu adalah struktur teks berita. Nah, struktur teks berita itu terbagi menjadi 3. Ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, apa sih yang bedanya? Kepala berita ini biasanya mencakup apa, di mana, siapa, kapan. Nah, kalau misalnya tubuh berita itu biasanya mencakup bagaimana, mengapa, dan bagaimana. Oke, kalau ekor berita itu mencakup kesimpulan dalam berita. Nah, ekor berita ini sebenarnya tidak terlalu penting. Kenapa? Dia ini kepala berita ini yang penting. Ekor berita ini karena kesimpulan itu tidak terlalu penting. Dia semakin lama semakin merujuk. Iya. Oke, ini kita lihat contohnya. Oke, ini Ibu ada video tentang banjir. Boleh disimak sama-sama ya. Anak-anak semua silakan perhatikan ke depan.
Jadi ini ada berita banjir yang melanda 15 kecamatan di Aceh Tenggara berangsur surut. Nah, boleh dong Ibu minta tolong Isti tolong bacain paragraf pertama. Dengan Pak ya. Nah, silakan bacain paragraf pertama. Pusdalops BPBD Kabupaten Aceh Tenggara melaporkan banjir yang merendam 15 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara sejak Senin 13 bulan 11 lalu. Perlahan mulai surut. Banjir tersebut berawal pasca hujan deras melanda wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan menyebabkan meluapnya beberapa sungai hingga ke pemukiman warga. Oke, terima kasih Isti. Nah, dari berita yang telah dibacakan tadi, anak-anak bisa nggak memperkirakan unsur-unsur apa aja yang terdapat dalam berita ini? Tadi unsur-unsur berita ada apa aja? Apa? Ada adik Simba. Adik Simba. Ada apa? Di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bangga untuk kita semua. Nah, dari teks berita tadi kita dapat mengetahui unsur-unsur beritanya. Apanya apa? Surutnya banjir yang melanda 15 kecamatan di Aceh Tenggara. Terus siapanya? Itu BPBD Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, terus kapan Isti teks beritanya terjadi? Banjir mulai surut sejak Senin 21 November 2023. Terus di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini jadi contoh untuk unsur berita. Jadi untuk mengetahui unsur berita, kita harus tahu, kita harus baca itu beritanya. Nggak bisa kita langsung tahu, kita nerka oh apanya yang terjadi. Misalnya dalam teks beritanya banjir, tapi kita buat di situ gempa bumi, nggak bisa. Jadi makanya harus kita baca teks beritanya terlebih dahulu untuk mengetahui unsur-unsur berita. Tadi kita udah unsur-unsur berita. Udah itu apa lagi? Ada struktur berita. Struktur berita itu ada 3, ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, jadi kalau dalam teks berita tadi, kepala berita itu yang awal. Jadi tadi kan kalau kepala berita itu ada apa, di mana, kapan, dan siapa. Ini kepala berita. Tubuh berita ini dia menceritakan mengapa dan bagaimana. Nah, terus contoh untuk ekor berita dalam teks tersebut itu gimana sih Bu? Nah, ini itu penutupnya atau kesimpulannya. Merespon potensi tersebut, BNPB mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan. Nah, seperti itu ya. Jadi paham nggak ini untuk contohnya tentang tubuh berita, ekor berita, kepala berita, tentang unsur-unsur, paham? Paham. Oke. Selanjutnya, karena ini sepertinya Kristen ini mengantuk ya. Enggak ya, Tin? Ngantuk, Bu. Ngantuk ya. Dia kan udah siang ya hari ini. Karena itu ayo kita sama-sama ice breaking, tepuk semangat dulu, tegak dulu semuanya. Ya, ikutin Ibu ya. Pertama lihat Ibu dulu. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa, Bu. Ayo anak-anak semua tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. Semangat. Oke, boleh duduk. Gimana Christine? Udah semangat belum? Udah, Bu. Mantap. Oke, kita lanjutin ya pelajaran hari ini. Nah, kita udah tahu nih unsur-unsur teks berita, udah tahu pengertiannya, udah tahu ciri-cirinya, terus udah tahu struktur teks berita. Selanjutnya, Ibu mau membentuk beberapa kelompok. Jadi, Christine, Nadine, Anggin itu satu kelompok, Isti, Ikram, sama Radil itu satu kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompok ya. Oke, jadi di sini Ibu punya 2 lembar soal. Jadi kan ini ada 2 kelompok kan. Jadi nggak perlu nyontek
nggak perlu karena jawaban soalnya beda di sini, jadi nggak perlu untuk nyontek-nyontek. Oke, silakan semua kelompok untuk saling berdiskusi untuk menjawab pertanyaan di soalnya di LKPD ini. Jadi gimana tadi adik Simba itu apa nih? Masih ingat nggak adik Simba apa? Lupa Bu. Nah, adik Simba itu kan apa? Terus ada di mana? Terus kapan? Siapa boleh tulis adik Simba? Nah, iya. Adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Kapan? Gimana tahu jawabnya? Tahu Bu, paham Bu. Oke, kerjain ya. Ya Bu. Semangat. Semangat Bu. Nah, ini. Baik anak-anak yang sudah selesai jawab pertanyaannya, boleh ditunggu. Tetap. Oke, makasih ya. Oke, jadi selain kita menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Ibu berikan, tugas kalian juga itu untuk mencari berita itu bebas dari YouTube atau dari internet gitu kan. Terus kalian cari unsur-unsur beritanya, strukturnya. Terus kalian silakan jawab unsur-unsur strukturnya itu berdasarkan infografis, PowerPoint ataupun mapping gitu. Pokoknya atau dalam tulisan juga nggak apa-apa. Yang misalnya ada gambarnya sedikit gitu nggak apa-apa. Pokoknya yang mencakup ada unsur-unsurnya di dalamnya, di dalam teks berita itu ada strukturnya juga. Oke, paham? Paham Bu. Nah, itu akan dikumpulkan minggu depan ya. Jadi minggu depan pembelajaran kita selanjutnya itu masih tentang teks berita. Nah, jadi nanti bisa presentasi dulu mungkin satu kelompok atau dua kelompok untuk tampil mengenai itu. Nanti kelompok lain bisa ikuti langsung nilai. Nah, nanti langsung kita ke materi yang berita ini. Kita udah belajar tentang apa aja? Struktur. Terus ada apa lagi? Unsur. Terus apa lagi? Ada pengertian berita, ciri-ciri berita. Terus apa lagi? Apa lagi? Udah aja. Selanjutnya Ibu mau menanyakan nih kepada anak murid Ibu, gimana pembelajaran kita hari ini? Coba Isti, gimana pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran hari ini menyenangkan Bu. Kenapa menyenangkan Isti? Masya Allah. Tadi ada contoh video beritanya bagus, bisa mudah dipahami. Nah, oke. Makasih ya, kita tepuk tangan dulu ya semua. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, seperti kata Ibu tadi, materi selanjutnya tetap materi berita. Kalian bisa juga tuh lihat-lihat di buku paket gitu, ada teks berita yang selanjutnya. Tapi untuk fokusnya kalian ngerjain aja dulu LKPD tugas produk yang Ibu sampaikan tadi ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak Bu. Untuk karena tidak ada pertanyaan dan materi kita juga sudah selesai hari ini. Untuk hari ini pertemuan pertama, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.